Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Kau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat Minggu 1 Februari 2026. Pelajaran yang ke-6 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Bersukacita dalam Tuhan. Bacalah Filipi 3 ayat 1-3. Catatan positif dan negatif apa yang Paulus sampaikan di sini dan bagaimanakah keduanya saling berhubungan? Filipi 3 ayat 1-3. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing dan hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bagaimanakah ia menggambarkan orang-orang percaya? Paulus memulai dengan catatan yang sangat positif dan hampir terdengar seolah-olah dia sedang mengakhiri suratnya. Namun ia belum selesai. Ia kembali ke salah satu tema utama dalam surat ini, bersukacita dalam Tuhan. Di sini ia akan memberikan sejumlah alasan untuk itu. Yang paling penting, kita harus menaruh percaya penuh pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Kita bersukacita dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Filipi 3 ayat 3. Siapa di antara kita yang belajar dengan susah payah untuk tidak mengandalkan hal-hal kedagingan? Peringatan keras, hati-hatilah 3 kali tidak ditemukan di bagian lain Alkitab. Rupanya jemaat Filipi tahu betul ancaman apa yang Paulus maksud. Amaran itu tampaknya bukan merujuk 3 masalah berbeda melainkan pada sekelompok guru palsu, tetapi dijelaskan dalam 3 cara berbeda. Orang-orang jahat atau yang tidak beragama di Israel terkadang disebut anjing-anjing. Guru-guru palsu juga dapat digambarkan secara tepat sebagai pekerja-pekerja jahat. Sebutan penyunat-penyunat palsu atau mereka yang merusak tubuh menunjukkan bahwa seperti di Galatia dan tempat lainnya, mereka berusaha memaksakan sunat kepada orang-orang percaya non-Yahudi, bertentangan dengan keputusan sidang para rasul. Menariknya, salah satu solusi terhadap tantangan rohani, termasuk penyebaran ajaran sesat, adalah bersukacitalah dalam Tuhan. Apapun yang membuat kita bersukacita akan mendatangkan kegembiraan bagi kita. Sama seperti dalam bahasa Inggris, kedua kata ini dalam bahasa Yunani saling terkait. Tuhan ingin kita bersukacita dan firman-Nya adalah pedoman bagi kebahagiaan sejati dan sukacita yang kekal. Ini termasuk menerima kemurahan Allah, berlindung kepadanya, menerima berkat keselamatan, menjadikan hukum Tuhan sebagai pedoman hidup kita, termasuk hari Sabat, mempercayai firman-Nya dan membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Hidup bisa sangat sulit bagi kita semua. Tidak peduli seberapa baik keadaan saat ini. Namun, bahkan jika keadaan tidak berjalan baik sekarang, hal-hal apakah yang seharusnya membuat Anda bersukacita? Apakah yang menghalangi Anda untuk melakukannya?
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang mengajarkan kami untuk terus bersuka cita di dalam Engkau. Tuntunlah kami dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup dengan penuh sukacita, sehingga kami dapat terus menjadi terang, menjadi berkat kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 1 Februari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.